Halo Sobat Area, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Mupi Area mau nyeritain film animasi nih, yang berjudul Moana. Film animasi musikal ini ceritain tentang perjalanan seorang anak kepala desa yang berusaha buat ngembaliin jantung ibu daratan. Dalam perjalanannya, banyak tantangan yang harus dia lalui. Tapi dia nggak sendirian. Dia dibantu sama seorang pelaut hebat yang bisa berubah wujud. Bikin penasaran kan? Ya udah, ini ceritanya. Cerita Moana diawali dengan seorang nenek yang lagi nyeritain dongeng buat cucunya. Diceritakan bahwa pada zaman dahulu, sebelum kemunculan Te Fiti, yaitu sang ibu daratan, dunia ini hanya diisi oleh lautan. Te Fiti ini punya kekuatan hebat di jantungnya. Dia bisa menciptakan kehidupan. Lalu ada seseorang nih yang berusaha ngambil jantungnya. Dia percaya dia bakal punya kekuatan besar kalau bisa memiliki jantung Te Fiti. Orang ini adalah Maui. Dia merupakan keturunan dewa, seorang prajurit yang bisa berubah wujud menggunakan kekuatan kail ajaib. Setelah berhasil ngambil jantungnya, Maui berusaha kabur. Tapi dia dihadang sama Teka, yaitu sang iblis tanah dan api. Maui dihantam dari langit, sampai dia nggak pernah kelihatan lagi. Jantung Te Fiti dan kail Maui pun jatuh ke dasar laut, lalu menghilang. Tanpa jantungnya, Te Fiti mulai hancur, yang melahirkan kegelapan yang sangat mengerikan. Bahkan, setelah 1000 tahun, Teka dan para iblis masih mengincar batu itu. Mereka melenyapkan kehidupan dari pulau ke pulau. Scene pun berpindah. Di tepi pantai, Moana kecil melihat seekor tukik yang akan dimangsa sama burung. Lalu, Moana menolong tukik itu dan mengantarnya sampai ke laut. Tiba-tiba, muncul ombak ajaib. Lalu, ombak ajaib itu membukakan jalan buat Moana dan memberikan sebuah batu hijau kepadanya. Gak lama kemudian, Moana dikembaliin ke daratan karena terdengar suara dari ayahnya yang mencari dirinya. Seiring berjalannya waktu, Moana kecil pun tumbuh besar, yang artinya sebentar lagi dia akan menggantikan ayahnya menjadi kepala desa. Lalu di tepi pantai, Moana melihat nenek yang lagi menari dengan lautan. Kemudian mereka pun menari bersama. Setelah itu, nenek mengajak Moana untuk menaiki sebuah kapal. Tapi tiba-tiba ayahnya muncul dan langsung menghadang Moana. Kemudian, ayah mengajak Moana ke suatu tempat. Tempat itu ada di puncak gunung, yang di atasnya ada tumpukan batu. Yang mana tumpukan batu itu adalah simbol pergantian kepala desa dari setiap generasi. Kemudian, Moana menerima laporan dari salah satu warga bahwa hasil panen kelapa kali ini mengalami kegagalan. Banyak kelapa yang membusuk dan juga menghitam. Kemudian, Moana memerintahkan warganya untuk membersihkan kelapa yang sakit dan menanam yang baru. Tidak lama kemudian, ada seorang pelaut yang menghampirinya. Dia juga melapor bahwa tangkapan ikan di Laguna Timur semakin berkurang. Kemudian Moana ngasih saran ke pelaut bahwa mereka harus berlayar lebih ke tengah lagi. Tapi saran itu ditolak sama ayahnya dan malah membuatnya marah. Usut punya usut, ternyata ayahnya ini trauma. Dulu dia pernah berlayar sama sahabatnya. Sialnya, kapal yang mereka tumpangi dihantam sama ombak mematikan. Ayah Moana berhasil selamat, tapi sahabatnya enggak. Ini nih yang bikin dia marah dan selalu melarang Moana mendekati lautan. Di malam hari, nenek mengajak Moana ke sebuah gua. Lalu nenek menyuruh Moana untuk masuk ke gua itu. Ternyata di dalam gua itu banyak sekali kapal. Lalu Moana menaiki salah satu kapal itu dan membunyikan sebuah genderang. Dengan membunyikan genderangnya, Moana pun bisa melihat sejarah dari desanya. Di masa lalu, warga desa Motunui ternyata adalah petualang sejati. Mereka selalu berlayar jauh menuju samudra. Akhirnya Moana pun menyadari bahwa sebelumnya mereka semua adalah seorang pelaut. Lalu dia bertanya nih sama si nenek, kenapa kita semua berhenti? Nenek bilang, gara-gara Maui ngambil jantung ibu daratan, Teka jadi terbangun, dan banyak monster-monster yang menyerang pelaut. Buat melindungi warganya, kepala desa pun memutuskan untuk melarang warganya agar tidak melaut lagi. Tapi nenek juga bilang, kalau suatu saat bakal ada orang yang bisa nemuin Maui dan ngembaliin jantung Te Fiti. Di saat bersamaan, si nenek ngasih batu hijau ke Moana, yang mana batu hijau itu adalah jantung Te Fiti. Lalu nenek memberitahu Moana di mana Maui berada, yaitu tepat di bawah bintang-bintang yang membentuk suatu kail. Mengetahui fakta itu, Moana datang menemui ayahnya dan nyeritain semuanya.
Tapi ayahnya malah marah dan mau ngebakar semua kapal yang ada di goa. Tiba-tiba ada warga yang manggil mereka. Dia ngasih tahu kalau si nenek lagi sekarat. Lalu mereka pun berlari untuk menghampiri si nenek. Sebelum meninggal, nenek ngasih pesan ke Moana buat segera nyari Maui dan ngembaliin jantung Te Fiti. Kemudian nenek memberikan kalungnya kepada Moana dan memberitahu Moana bahwa lautan telah memilihnya. Moana pun langsung bergegas nih. Dia menyiapkan semua yang dia butuhkan untuk melaut. Tiba-tiba ibunya muncul, tapi dia gak ngelarang Moana. Justru dia malah ngebantu Moana mengemas barang-barangnya. Kemudian Moana pun pergi menuju goa dan menaiki salah satu kapal yang ada di sana. Sesaat sebelum meninggalkan Motunui, tiba-tiba muncul seekor ikan pari ajaib yang menerangi lautan untuk membantu perjalanannya. Keesokan harinya, saat dia sedang mempersiapkan kapal, Moana mendengar suara aneh dari bawah kapalnya. Ternyata suara itu berasal dari Hei Hei, si ayam konyol yang entah bagaimana caranya bisa ada di kapal Moana. Hei Hei sempat panik tuh setelah tahu kalau dia lagi ada di tengah lautan. Untungnya Moana bisa menenangkan Hei Hei. Di malam hari, angin kencang menerpa kapal Moana dan muncul ombak besar yang langsung menghantam kapalnya. Kapalnya pun terbalik, lalu dia terdampar di sebuah pulau. Setelah sadar, Moana sempat marah-marah nih sama lautan, karena lautan malah membuatnya terdampar di sebuah pulau. Tapi akhirnya Moana menyadari kalau ternyata dia terdampar di sebuah pulau yang ditinggalin sama Maui. Moana pun bersembunyi di balik kapal. Tiba-tiba Maui datang dan langsung mengangkat kapalnya. Maui sempat kaget tuh melihat Moana. Tapi gak lama kemudian mereka mulai akrab nih dan saling memperkenalkan diri. Saat Moana meminta Maui untuk menemaninya, Maui malah mengurung Moana di dalam gua. Untungnya Moana bisa keluar dari gua itu. Lalu dia dibantu sama lautan untuk mengejar Maui. Tapi berulang kali Maui melempar Moana ke lautan. Namun lautan selalu membantunya untuk kembali lagi ke kapal. Ternyata Maui ini takut sama jantung Te Fiti. Makanya dia gak mau nemenin Moana. Saat sedang berusaha meyakinkan Maui, tiba-tiba ada anak panah mendarat di kapal mereka. Ternyata anak panah itu berasal dari Kakamora, batok kelapa imut yang ternyata adalah perompak. Mereka berusaha kabur nih dari kejaran Kakamora, tapi Kakamora berhasil mengait kapal Moana. Lalu mereka pun menyerang kapalnya. Entah apa tujuannya, Hei Hei malah memakan jantung Te Fiti. Dia langsung ditangkep dong sama Kakamora, terus dibawa deh ke kapal mereka. Lalu dengan penuh keberanian, Moana naik ke kapal Kakamora. Hebatnya nih, Moana berhasil merebut Hei Hei dan langsung kembali ke kapalnya. Kakamora sempat ngepung kapal Moana nih. Beruntung mereka berhasil lolos dan justru malah membuat kapal Kakamora saling bertabrakan. Lalu mereka pergi deh ninggalin Kakamora. Kemudian Moana berdiskusi nih sama Maui dan akhirnya mereka sepakat buat ngambil kail ajaib Maui dulu sebelum ngembaliin jantung Te Fiti. Lalu mereka menuju sebuah pulau untuk menemui Tamatoa, sang kolektor barang antik, dan Maui yakin kalau kail ajaibnya ada padanya. Singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah pulau. Ternyata pulau itu hanya sebuah pintu masuk yang akan menuju ke suatu tempat yang bernama Lalotai. Sesampainya di atas, Maui langsung membuka gerbangnya. Lalu mereka pun masuk ke sana. Gak lama kemudian, mereka pun sampai nih di Lalotai. Di sana, Moana berhasil menemukan kail ajaib Maui. Mereka pun menyusun rencana nih buat ngambil kailnya. Pertama, Moana akan mengalihkan perhatian Tamatoa. Lalu dari belakang, Maui akan melompat ke punggungnya, kemudian mengambil kailnya. Setelah berhasil, ternyata Maui belum bisa mengendalikan kekuatannya. Dalam keadaan yang lagi genting kayak gitu, dia malah berubah jadi ikan kecil dong. Ya udah, akhirnya Tamatoa berbalik menyerang dan berhasil merebut kembali kail itu. Untungnya Moana gak kehabisan akal. Dia memperlihatkan jantung Te Fiti buat ngalihin perhatiannya. Tamatoa pun langsung mengejarnya nih. Saat Tamatoa berusaha ngambil jantungnya, di sisi lain Moana berhasil ngambil kail ajaibnya Maui. Lalu mereka pun segera pergi dari tempat itu. Kalau gitu berarti jantung Te Fiti malah ada sama Tamatoa dong. Tenang aja, itu bukan jantung yang asli kok. Jantung yang asli tetap ada sama Moana. Tapi Tamatoa sempat sadar nih. Dia langsung mengejar mereka dong. Untungnya mereka berhasil kabur.
Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya. Maui sempat putus asa nih, gara-gara dia belum bisa mengendalikan kekuatannya. Lalu Maui bercerita mengenai asal-usulnya. Ternyata dia bukan terlahir setengah dewa. Orang tuanya membuangnya sampai akhirnya dia ditemukan sama dewa. Lalu dewa itu memberinya kail ajaib. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Maui menjadi orang yang baik loh. Dia selalu menolong sesama. Bahkan dia ngambil jantung TPT pun sebenarnya untuk tujuan yang baik. Tiba-tiba Maui kembali bersemangat nih. Keesokan harinya dia berlatih sekuat tenaga buat bisa ngendaliin kekuatannya. Dan dia pun berhasil. Bahkan dia bisa berubah jadi seekor paus. Keren kan? Singkat cerita, akhirnya mereka sampai tuh ke tempat di mana mereka harus mengembalikan jantung TPT. Untuk mengembalikan jantungnya, mereka harus melewati TK. Lalu dengan kekuatan kail ajaibnya, Maui berusaha mengalahkan TK nih. Tapi ternyata dia nggak kuat. Akhirnya dia pun kembali ke kapal. Moana yang melihat dari kejauhan menyadari kalau ternyata TK punya kelemahan, yaitu dia nggak bisa menyentuh air. Moana yang menyadari hal itu langsung menjalankan kapalnya ke arah TK. Maui sempat melarang nih, tapi Moana tetap maksa ke sana. Dan tanpa basa-basi, TK langsung menghantam mereka. Beruntung, Maui masih sempat menahannya dengan kail ajaibnya. Tapi sayang, karena kejadian itu, kail ajaib Maui jadi rusak. Satu hantaman lagi, maka kail itu akan hilang selamanya. Hal itu pun membuatnya kesal. Tanpa kailnya, Maui ini bukan apa-apa. Akhirnya dia ninggalin Moana sendirian. Moana yang putus asa malah mengembalikan batu hijau itu pada lautan. Dia merasa kalau lautan udah salah memilihnya. Moana pun menangis. Dia sedih banget tuh, karena dia telah gagal mengembalikan jantung TPT. Tiba-tiba muncul seekor ikan pari ajaib, yang ternyata ikan pari itu adalah neneknya. Lalu nenek memeluk Moana dan berusaha menenangkannya. Di sana, nenek mengingatkan Moana tentang siapa dirinya. Akhirnya, Moana kembali bersemangat tuh buat ngembaliin jantung TPT. Dia pun menyelam ke dasar laut buat ngambil jantungnya. Lalu kembali berlayar. Keesokan harinya, dia pun tiba di tempatnya TK. Moana yang udah tahu kelemahannya berhasil mengecoh TK. Dia berhasil melewati pulau itu dan menemukan pulau TPT. Tapi Moana sempat lengah nih. Dari belakang, TK menyerang, yang menyebabkan kapal Moana terbalik. Moana berusaha membalikkan kapalnya lagi. Di saat bersamaan, ada TK yang berusaha meraih Moana. Untungnya, tiba-tiba Maui muncul dan langsung menyerang TK. Moana senang banget nih Maui kembali. Kemudian Maui kembali menyerang TK. Dia berusaha mengalihkan perhatiannya. Di saat bersamaan, Moana pun melanjutkan perjalanannya. TK yang menyadari hal itu berusaha menyerang Moana. Namun Maui berhasil menghadangnya, yang membuat kailnya harus hancur untuk selama-lamanya. Setibanya di sana, ternyata TPT telah hilang. Kemudian Moana melihat ke arah TK. Lalu dia menyadari bahwa ternyata TK itu adalah TPT. Moana pun memperlihatkan jantung TPT kepada TK. Lalu dia meminta lautan untuk membukakan jalan agar TK bisa menghampirinya. TK yang sebelumnya marah justru menjadi tenang saat mendekati Moana. Kemudian Moana pun meletakkan jantungnya, dan seketika TK pun berubah menjadi TPT. Dengan kembalinya TPT, kegelapan pun telah hilang. Pulau-pulau yang tadinya tandus dan gersang, kini telah kembali menjadi pulau-pulau yang sangat indah. Kemudian TPT membawa Maui dan Moana ke hadapannya. Dia memberikan kail ajaib baru untuk Maui, yang sebelumnya telah hancur saat melawan TK. Maui senang banget nih kailnya kembali. Lalu Maui menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan sebelumnya adalah kesalahan. Akhirnya mereka pun harus berpisah nih. Moana memeluk Maui dengan erat. Lalu dia pun kembali bersama keluarganya. Berkat perjuangan Moana, kegelapan pun berakhir. Tumbuhan-tumbuhan kembali subur. Warga Motunui kembali mendapatkan jati dirinya sebagai pelaut. Dan Moana, kini dia telah menggantikan ayahnya sebagai kepala desa. Lalu film pun berakhir. Buat kalian yang udah nonton,
Gimana nih? Seru kan filmnya? Semoga ada hal positif yang bisa kita petik ya dari film ini. Terakhir, kami mau ngucapin makasih banget nih buat kalian yang udah nonton konten kami. Stay in area terus ya. Sampai jumpa.